enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the... Tanggal 5 Juni mungkin menjadi tanggal yang begitu bersejarah bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, karena mereka kembali mencatatkan rekor di babak kualifikasi Piala Dunia. Rekor yang dimaksud adalah dengan menjadi salah satu tim yang lolos ke babak keempat. Kepastian ini didapatkan saat Indonesia berhasil mengalahkan Cina di Stadion GBK, dan beberapa jam kemudian Arab Saudi mampu mengalahkan Bahrain. Dengan hasil itu kini membuat poin timnas Indonesia sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Bahrain dan Cina. Momen inilah yang akhirnya menimbulkan beragam reaksi, entah itu dari Cina, ASEAN, hingga dunia. Lantas reaksi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Got our dreams, we must have felt, and we know what we represent. So we'll keep fighting. Semua tim di grup C telah memainkan pertandingan ke-9 mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan pertama dijalani oleh Australia saat mereka menjamu timnas Jepang, di mana Australia secara mengejutkan mampu mengalahkan Jepang dengan skor 1-0. Hasil yang membuat mereka berpeluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Skuad asuhan Paulo Vice tersebut hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Arab Saudi nanti. Tapi mereka tetap harus hati-hati karena jika lengah bisa saja peluang untuk lolos ke Piala Dunia menjadi sirna. And they about to find out what it means when you enter into my house. How it feels when you always seem to strike out. Cause I don't lose, no I win, I go all out. Di pertandingan selanjutnya mempertemukan antara Indonesia melawan Cina. Seperti yang kita tahu, tim Garuda mampu mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Satu-satunya gol itu dicetak oleh Romani lewat tendangan penalti. Dengan kemenangan tersebut membuat Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober. Kepastian lolos Indonesia sendiri terjadi karena Arab Saudi mampu mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Berkat kekalahan tersebut Bahrain sudah dipastikan tersingkir bersama timnas Cina. Tentu sebuah momen yang membuat fans Indonesia merasa puas, karena jujur saja cuma dua tim itu yang selalu berbuat aneh-aneh kepada Indonesia, terutama waktu mereka menjadi tuan rumah. Kini karma benar-benar dirasakan oleh Bahrain dan Cina atas semua perbuatan mereka yang seakan-akan selalu merendahkan Indonesia. Dengan kegagalan timnas Cina untuk lolos ke Piala Dunia membuat fans mereka ngamuk, terutama di media sosial Weibo. Mereka tampaknya meluapkan amarahnya dan menyerang pemain hingga pelatih. Kebanyakan dari fans menuntut agar Branko Ivankovic segera pergi dari Cina, karena dianggap gagal memberikan prestasi. Selain itu ada fans lain yang menyarankan agar timnas Cina bubar saja. Sebelum ngamuk di media sosial, mereka sebelumnya dibuat kena mental oleh fans Indonesia yang ada di GBK. Sebelum pertandingan dimulai, fans Cina terus diteriaki oleh fans Indonesia untuk segera melepas banner yang mereka pasang. Itu adalah sebagai bentuk balasan, karena pada pertemuan pertama fans timnas Cina juga melakukan hal yang sama kepada fans timnas Indonesia. Sebelumnya timnas Indonesia telah memecahkan rekor sebagai tim ASEAN yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan rekor itu bakal semakin sulit dipecahkan oleh tim-tim ASEAN yang lain karena saat ini poin dari Indonesia kembali bertambah menjadi 12 poin, dan jumlah tersebut bisa kembali bertambah jika seandainya timnas Indonesia berhasil mencuri poin di kandang Jepang. Meski terbilang sangat sulit, tapi itu akan tetap diusahakan oleh pasukan Patrick Kluivert. Filled up with
suspect. Prestasi yang ditorehkan oleh Indonesia itu akhirnya mendapatkan reaksi dari beberapa negara ASEAN, misalnya yang ditunjukkan oleh dua media Vietnam, yakni The Tao dan Sohavian. Dua media itu memberikan pujian kepada Indonesia atas prestasi yang mereka raih. Berbeda dengan media Vietnam, ada salah satu media Malaysia malah nyinyir dan seolah-olah iri kepada Indonesia. Bahkan media tersebut menilai jika kemenangan Indonesia atas Cina cuma bermodal tendangan penalti saja. Tentu sebuah pernyataan yang sangat sulit diterima, karena bisa-bisanya perjuangan para pemain tidak dianggap hanya karena menang lewat tendangan penalti. We've got our dreams, we must defend, and we know what we represent. So we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming.